Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 21 Maret 2025, berjudul Cahaya di Ujung Terowongan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 77 ayat 3-5. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Adapun tujuan kita mempelajari renungan kesehatan sepanjang tahun 2025, bugar selamanya. Dengan topik hari ini, cahaya di ujung terowongan, adalah untuk memahami keterkaitan antara kesehatan fisik, mental, sosial, dan rohani dari sudut pandang tulisan yang diilhamkan. Makanya, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, perlu dijaga kemurniannya agar layak bagi Tuhan. Dan fokus utama kita adalah menjalani hidup yang sehat dan berkelimpahan sesuai janji Tuhan sebagai bagian dari pertumbuhan kerohanian kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, depresi adalah pergumulan yang nyata, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Maka itu, cahaya di ujung terowongan bagi mereka yang mengalami depresi adalah memahami bahwa mereka tidak sendirian. Depresi bukan sekadar kelemahan iman, melainkan kondisi nyata yang membutuhkan dukungan kasih dan perhatian. Tuhan mengerti penderitaan hati dan menyediakan penghiburan bagi mereka yang merasa terjebak dalam kegelapan. Janganlah menumpuk beban pada jiwa yang sedang bergumul dengan kesedihan dan kegelapan. Tunjukkan kepada mereka kasih Kristus yang lembut. Kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tertekan. Maka itu, cahaya di ujung terowongan adalah keyakinan bahwa dalam saat-saat tergelap, Tuhan tetap dekat. Pemazmur dalam Mazmur 77 awalnya merasa putus asa. Tetapi akhirnya, ia bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dalam kesedihan, Tuhan menopang dan memberi kekuatan. Kristus memahami kelemahan manusia, dan Dia datang untuk menanggung beban mereka. Bahkan di dalam kegelapan, percayalah bahwa Dia ada di sisimu. Ketiga, pengobatan dan dukungan rohani berjalan seiring. Maka itu, cahaya di ujung terowongan tidak hanya ditemukan dalam doa, tetapi juga dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menyediakan pengobatan yang membantu pemulihan mental. Doa dan perawatan medis bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi untuk membawa kesembuhan. Obat-obatan yang digunakan dengan bijaksana adalah alat Tuhan untuk meringankan penderitaan dan membawa pemulihan. Keempat, berolahraga dan gaya hidup sehat membantu penyembuhan. Maka itu, cahaya di ujung terowongan dapat dilihat melalui perawatan tubuh yang seimbang. Tuhan telah menyediakan berbagai cara alami untuk membantu manusia mengatasi tekanan mental, termasuk udara segar, sinar matahari, aktivitas fisik, dan makanan sehat yang memelihara otak. Udara segar, sinar matahari, dan olahraga adalah berkat yang menyegarkan jiwa dan tubuh. Kelima, doa dan firman Tuhan membawa pengharapan di tengah kegelapan. Maka itu, cahaya di ujung terowongan yang sejati adalah pengharapan dalam Tuhan. Ketika pemazmur merasa terpuruk, ia menemukan kekuatan dalam merenungkan pekerjaan Tuhan yang besar. Doa bukan hanya memohon kelepasan, tetapi juga kesempatan untuk mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan. Doa adalah pembuka hati kepada Allah, seperti kepada seorang sahabat. Dalam doa, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.